Bismillahirrahmanirrahim. Di kampung kami sekarang ada jamaah tabligh. Saya di kampung kami sering ada jamaah tabligh. Mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar 4 bulan. Memang betul kita wajib berdakwah, bukan mengislamkan. Yang mengislamkan, memberikan hidayah adalah Allah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar, harus tahu. Jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i. Sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah, karena Anda akan repot. Kemudian, adapun masalah 4 bulan itu himbauan, bukan suatu kewajiban. Kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan, wahai kaum muslimin. Kalau Anda punya ilmu setiap hari sampai mati. Kalau 20 tahun juga 20 tahun. Jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 minggu. Akan tapi nanti ada. Jangan dipilah-pilah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Al-Bahjah juga. Kalau Al-Bahjah tidak hanya 4 bulan. Setiap hari Anda harus berdakwah. Loh, Al-Bahjah apakah berbeda dengan jamaah tabligh? Ya enggak. Kita menerjemahkan perintah Nabi. Mengajak orang setiap saat. Bukan 4 bulan. Bukan seminggu. Bukan 3 hari. Adapun cara berdakwah boleh keluar, Anda keluar boleh. Akan tapi ada yang tidak bisa keluar. Nah kalau saya keluar 4 bulan gimana? Memang ada salah satu udah jamaah tabligh memaksa, punya ini harus khuruj, harus keluar. Insya Allah ente ini, kalau Anda memberitahu saya terima, tapi kalau ngajak saya punya tanggung jawab besar. Umroh saja bingung, jadwalnya mundur-mundur, umroh ninggalkan majelis. Yang kita tinggalkan majelis, kita punya rutinan. Ya nggak bisa. Dan saya punya guru jamaah tabligh rata-rata. Anda perlu kerjasama dengan mereka. Mereka sangat kuat dalam berdakwah. Tapi sisi lain memang kepada para teman-teman saudara yang jamaah tabligh, tolong harus kembalilah kepada manhajnya Syekh Ilyas secara sesungguhnya. Syekh Ilyas adalah wali besar, punya karomat luar biasa, berakidah Maturidiyah. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah, bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu, lihat kemana-mana nggak ngerepoti orang, nggak pernah tanya berani bayar berapa ke saya, nggak ada membawa kompor sendiri. Akan tapi kalau bawa kompor, tolonglah ada sebagian masjid bersih, agak minggir sedikit ya. Memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus. Jadi katakanlah, adapun masalah 3 hari 4 hari bukan suatu keharusan, semua disesuaikan dengan kemampuannya. Mungkin ada seorang laki-laki punya anak kecil 4. Anak kecil 4. Istrinya tidak punya pembantu. Mungkinkah dia khuruj? Maksiat. Istrinya hampir tua, ditinggal khuruj. Dihukum, dicambuk itu kalau ada imam kayak begitu. Minta izin, istriku izinkan aku biar aku selamat. Iya, ente enak jalan keliling. Tapi istrinya anaknya 4 nakal kayak bapaknya. Tolong disesuaikan ini. Wahai ini sebagian para jamaah. Tapi ingat, ada orang salah paham. Kita pernah suruh membantu ngusir. Kenapa? Buya ini ada akidah sesat di Sukambit-Ain. Mana? Ini. Kita datangi jamaah tabligh. Bukan. Jamaah tabligh tidak Sukambit-Ain. Kalau Sukambit-Ain keluar. Sisi lain ada. Buya kok tidak ikut jamaah tabligh? Maksudnya gimana kok ikut itu? Nah, jamaah tabligh sama dengan kita kok ikut. Kalau saya ikut berarti beda sebelumnya. Memang kalau saya harus ikut program 3 hari 6 hari kita nggak sempat. Jadi jamaah tabligh salah satu cara. Dan alhamdulillah warna akidah kita yang benar ada. Ada orang jamaah tabligh kelihatan keliling tok. Ada manhaj kita punya pondok pesantren.
Jadi yang satu keliling membawa orang, setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok. Ada bagian masing-masing. Yang punya pondok nggak usah keluar, nggak usah khuruj. Khuruj itu adalah ngurus santri. Itu saja. Jadi bagi-bagi. Itu jadi indah semuanya. Yang jamaah tabligh tekuni dengan caramu. Ayo. Tapi yang lain lihat, yang berbisnis tekuni dengan bisnis, lihat jihadmu itu. Tapi bisnis untuk apa? Untuk yang dakwah itu dibiayai, yang jamaah tabligh dibiayai, yang pondok dibiayai. Anda kerjaannya masing-masing. Jadi makanya dakwah yang diajarkan oleh Nabi adalah bukan merubah orang, akan tapi mengarahkan orang. Tetap engkau duduk di posisimu. Jadi pejabat ahli surga, jadi orang kaya ahli surga, melarat pun ahli surga. Gitu loh. Jadi yuk diarahkan seperti itu. Jadi itulah yang bertanya dari Aceh. Jadi tolong ya, agak lentur sedikit. Kita membaca sejarahnya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas sangat lembut, wali besar. Dan termasuk karomatnya Syekh Ilyas, itu adalah dakwahnya jamaah tabligh kemana-mana. Tapi tolong pengikut jamaah tabligh harus paham. Bukan sekedar, ada namanya tertipu dengan kelompok. Nanti suatu ketika kita ingatkan. Jangan berbangga dengan kelompok, artinya apa? Sombong maksudnya. Oh al-bahjah. Jamaah. Kalau belum ikut jamaah, belum benar. Kalau tidak ikut, ini sudah masuk bab makrur. Dengan kelompok, tertipu dengan kelompok, hati-hati, itu juga membahayakan. Ini itulah yang bertanya dari Aceh. Anda perlu kerjasama dengan mereka. Mereka sangat kuat dalam berdakwah. Tapi sisi lain memang kepada para teman-teman saudara yang jamaah tabligh, tolong harus kembalilah kepada manhajnya Syekh Ilyas secara sesungguhnya. Syekh Ilyas adalah wali besar, punya karomat luar biasa, berakidah Maturidiyah.